Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى علمنا وما شيخنا وما ربنا حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وعلانية أن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجواد الأجوادين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حضرة المحترمين والمكرمين para alim ulama, para ustadz wal asatidah, para sepuh bini sepuh dan segenap jajaran takmir masjid Babus Sanam dan juga segenap para jamaah, bapak, ibu semuanya yang alhamdulillah atas barakah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kewajiban kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan untuk menggerakkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Secara hakikat yang menggerakkan hati, pikiran, anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan yang menjadi musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara manusia tidaklah mampu kita melakukan amal kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semua kebaikan tersebut adalah bentuk hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki bagi hambanya. Jika Allah menghendaki kepada hamba tersebut untuk menjadi orang baik, maka Allah mudahkan hamba tersebut untuk melakukan amal kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika hamba tersebut tidak diinginkan untuk menjadi yang terbaik, maka sangatlah susah untuk melakukan kebaikan dan berbagai macam rintangan dan hambatan untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, di mana salat subuh berjamaah seperti halnya mereka yang telah mendirikan salat satu malam penuh di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain menyatakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka sungguh hamba tersebut berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada suatu kisah pada zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah yang memiliki panglima perang Yusuf. Siapa namanya? Yusuf. Lalu mendapati seseorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati salat subuh berjamaah. Maka beliau mengatakan, sungguh
engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan kamu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Semoga kita semuanya atas apa yang kita lakukan dari salat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan belajar mengaji untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga membuahkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita dapatkan pada saat ini dari keberkahan, dari rahmat, dari anugerah, dari kenikmatan, semoga dilimpahkan pula kepada segenap keluarga kita yang di rumah. Dan sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga kita dikumpulkan kelak di surganya Allah, dalam ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pembacaan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan kitab ini adalah kitab penutup, yaitu terakhir dan akan khatam pada saat ini, dan insyaallah pada pekan akan Ahad akan datang atau pertemuan akan datang akan kita ganti kitab lain, akan kita musyawarahkan nanti setelah ini, dan ini ada insyaallah akan khatam. Ini kitab Ayyuhal Walad, ini khatam pada hari ini insyaallah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, isma' minni kalaman akharah wa tafakkar fihi hatta tajid fihi khalasan. Law annaka akhbarta anna sultan ba'da usbu' yaji'uka zairan, a'lam annaka fi tilkal muddah la tashtaghilu illa bi islahi ma alimta anna nadhar as-sultan sayaqa'u alayhi min ath-thiyabi wal badani wad dari wal farashi wa ghairiha. Isma' minni, dengarkanlah apa yang akan aku katakan. Kalaman akhara, perkataanku yang lain. Artinya sebelumnya Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang suatu ilmu, suatu pelajaran, pengetahuan, di mana ilmu tersebut menjadikan perkara yang menjadi sebab musabab kamu menjadi orang baik, hati kamu menjadi lunak, hati kamu, jiwa kamu menjadi bersih. Suatu hal yang menjadikan ilmu itu tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi sebelumnya Imam Ghazali menjelaskan tentang bagaimana kamu yang kamu pelajarin. Setiap kali kamu datang ke majlis, setiap kali kamu datang ke pengajian, setiap kali kamu datang majlis zikir, kamu tambah baik. Bukan tambah rusak, enggak. Tapi ketika kamu datang ke majlis, tambah baik, tambah api, tambah istiqomah, tambah sergap, tambah tawadu, tambah sopan, tambah baik, pokoknya tambah baik. Gini. Maka sekarang dengarkan ucapanku selain dari apa yang telah aku sebutkan tadi. Hatta tajida fihi khalasan, sehingga kamu menemukan suatu kesimpulan. Lau annaka akhbarta, apa kesimpulannya? Begini kata Imam Ghazali. Lau annaka akhbarta anna sultan ba'da usmu yaji'uka zairan. Seandainya atau apabila dikabari kepada engkau bahwasannya dalam waktu pekan ini seorang penguasa, seorang yang dimuliakan, seorang yang kamu ta'zimi, yang kamu cintai akan datang kepada engkau. Ayo sekarang, seandainya ada seorang penguasa atau seorang yang kamu cintai, yang kamu banggakan, akan datang dalam sepekan ini kepada engkau, maka ilam annaka fi tilkal muddah,
la tastaghil illa bi islahi ma alimta. Maka secara pasti, secara otomatis dalam masa 1 pekan ini kamu pasti akan memperbaiki dan menyibukkan diri dari berbagai macam hal untuk menyambutnya. Dalam sayaqa'u alaihi min nathiyab wal badan, kamu akan menata tempat-tempat ataupun pakaian yang akan kamu pakai, badan, perilaku, sambutan-sambutan, berbagai macam hal penyambutan, wadar, dan juga tempat tinggal, hiasan rumah dan sebagainya, wal farasyih wa nawiha, dan juga halaman, tempat ataupun karpet ataupun yang akan dia tempatin. Maka kamu akan sibuk akan menyambut tamu tersebut. Maka maksudnya Imam Ghazali, begitu pula kamu ketika kamu akan diberitakan bahwasanya dalam 1 pekan lagi kamu akan berhadapan dengan Allah, akan dipanggil oleh Allah. Maka apa yang akan kamu persiapkan? Maka akan berbagai macam amal kebaikan. Sedangkan suatu kematian itu setiap hari dan setiap waktu itu menyertaimu. Maka lantas apa yang kamu persiapkan sekarang? Ini maksudnya Imam Ghazali dari pembicaraannya yang kali ini menguatkan tentang pembicaraan pada pekan sebelumnya. 3 pembicaraan kan Imam Ghazali sebelumnya tentang masalah kematian, tentang masalah amal, dan tentang masalah ilmu. Begitu juga ketika suatu hari nanti kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu apa yang kamu persiapkan sekarang? Dari amal kebaikan dan ketaatan, dari ikhlasnya suatu amal perbuatan yang akan kamu perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti, yang akan kamu ketahui dan akan kamu lihat nanti di akhirnya. Maka apa yang kamu pikirkan dari sekarang? Wal an tafakkar. Baru wal an, dan sekarang pikirkanlah, ila ma asyaratu bihi, pada perkara yang telah aku isyaratkan sebelumnya. Fa innaka fahim, dan sesungguhnya engkau ini sebenarnya faham akan maksudku, pembicaraanku sekarang ini dari apa yang telah aku utarakan sebelumnya. Di mana sebelumnya Imam Ghazali menjelaskan menjadikan hari-hari kita bermanfaat, begitu yang kemarin. Ini pertemuan yang kemarin. Yang pertama adalah bagaimana kita harus menjaga waktu kita agar waktu kita tuh nggak sia-sia, agar waktu kita tuh bermanfaat untuk kita kemudian hari. Ini yang pertama yang ditekankan oleh Imam Ghazali. Yang kedua adalah perbuatan baik kita yang kita lakukan kepada orang lain juga akan kita tuai, akan kita nemai, akan kita dapatkan perbuatan baik kita. Kalau kita ingin ingin diperhatikan oleh orang lain, maka kita juga harus perhatian terhadap orang lain. Nah, begitu. Kalau kita ingin diberikan suatu kemuliaan oleh orang lain, maka kita lebih terdahulu memuliakan orang lain. Nah, di situ. Yang ketiga adalah masalah ilmu, menjadikan ilmu yang kita pelajari, menjadikan ilmu yang kita yang kita ketahui adalah sebagai kendaraan kita untuk menuju yang lebih baik. Makanya Imam Ghazali mengatakan tafakkar ma asyartu bihi, maka kamu pikirkan apa yang telah aku uraikan sebelumnya. Wal kalamu faradun yakfil kais, sedangkan ucapan yang telah aku utarakan itu cukup bagi orang-orang yang benar-benar pintar, benar-benar cerdas untuk mengambilnya kemanfaatan tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha
la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Masyaallah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila suwarikum, tidak memperhatikan akan rupamu. Allah itu enggak memperhatikan bentuk rupa kita. Allah tidak memperhatikan bentuk tubuh kita, wajah kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Enggak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan rupa kita, enggak. Wala ila a'malikum, dan Allah tidak memperhatikan perbuatan yang kamu lakukan, enggak. Memang kita diperintahkan untuk berbuat baik, tapi perbuatan baik bukan suatu perhatian yang penuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk melakukan suatu amalan-amalan ketaatan, akan tetapi ingat, setiap suatu ketaatan tersebut ada yang lebih penting yang harus dijaga, yang harus diperhatikan dalam amal kebaikan itu. Apa itu? Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah melihat, memperhatikan hati kita. Maksudnya memperhatikan keikhlasan kita dalam beribadah. Seperti tadi, ketika kita salat subuh berjamaah, kita membaca salat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru, tidaklah kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa liya'budullah, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan ibadah yang berbeda-beda, dari puasa, dari salat, dari sedekah, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik, dari akhlak, dari sikap dan sebagainya. Wa ma umiru illa liya'budullaha, apa terakhir? Mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali pada pekan kemarin mengatakan, jadikan semua waktu yang kamu lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja karena Allah, kita berangkat dari rumah menuju tempat kerja karena Allah. Apa? Bagaimana niat karena Allah? Ketika kita kerja, niatkan, saya kerja untuk membantu saudara saya orang Islam. Saya kerja untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Saya kerja untuk membantu saudara saya. Ini kan karena Allah. Karena Allah ini semuanya. Tidaklah kita berbuat baik atau kecuali perbuatan baik tersebut atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan kita untuk berbuat baik sesama. Maka ini niatnya. Saya bekerja untuk berbuat baik, untuk membantu teman. Saya bekerja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nabi Muhammad SAW, saya berangkat bekerja untuk menghilangkan suatu hal yang menyusahkan umat Islam. Ketika ada batu tengah jalan ataupun ada duri tengah jalan, akan disingkirkan, begitu, menghilangkan kesusahan bagi umat Islam. Saya bekerja untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua waktu kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga kita kiaskan, kita gotong royong, misalkan Agustusan, gotong royong membersihkan jalan, membersihkan, niat untuk membersihkan, menghilangkan suatu keburukan, beling, paku ataupun apa-apa yang menyakiti umat Islam. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Kita kata, tapi setiap amal kebaikan yang kita lakukan, yang Allah perhatikan adalah qulubikum, hati kita, ikhlasan kita, ketulusan kita dalam beramal baik tersebut. Wa niyyatikum, dan Allah memperhatikan niatmu. Lah di sini, makanya di sini niatul mukmini khairun min amalih.
niatnya seorang mukmin itu lebih baik, lebih apik daripada amal perbuatannya. Iya, amal perbuatannya perbuatan duniawi, akan tetapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di Masjid Akbar Surabaya, Al Habib Umar guru kita menyampaikan dalam penyampaiannya, ketika kita mempelajari suatu ilmu dunia, ketika kita mempelajari suatu ilmu dunia, ilmu yang dikhususkan untuk mempelajari tentang dunia, misalkan ilmu ekonomi, misalkan ilmu perdagangan, ilmu yang menguntungkan keduniawian, ilmu arsitektur misalkan. Lalu kata Habib Umar, di dalam mempelajari ilmu duniawi kita niatkan untuk mencari pahala kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara niatnya itu? Untuk ketika kita mempelajari ilmu duniawi, untuk memberikan arahan terbaik kepada umat Islam, untuk memudahkan pelayanan untuk umat Islam, untuk memberikan suatu kemudahan bagi umat Islam. Ini kan baik namanya. Fa'alaihi thawab. Maka orang tersebut juga mendapatkan pahala. Nah, di sini juga mendapatkan pahala ilmu duniawi. Akan tetapi ketika dia diniatkan untuk kebaikan, untuk mencari ridhonya Allah, untuk memperbaiki, mempermudahkan suatu apa yang menjadi kewajiban dalam hidup kita, maka menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Walakin yanduruku ila qulubikum wa niyatikum. Kan tetapi Allah yang Allah perhatikan kepada kita dari setiap amal perbuatan, hati ketulusan kita dan juga niat-niat kita. Sering kali kita ingatkan berbagai macam niatan-niatan yang harus menjadi dasar utama di dalam perbuatan kita sehari-hari. Makanya dalam makalah lain mengatakan, janganlah kamu berkata, Imam Haddad dalam kitab Risalah Al-Jami'ah, wala taqulu qaulan wala ta'malu amalan. Janganlah kamu berucap suatu ucapan dan janganlah kamu melakukan sesuatu perbuatan, wala ta'zim, dan janganlah kamu bermaksud ingin melakukan suatu tujuan illa kecuali sudah didasari dengan niatan yang baik. Ketika kita ngobrol sama teman, niatkan yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu, niatin dulu niatan yang baik. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh sahabat, ya Abdullah bin Umar, mau kemana engkau? Abdullah bin Umar menjawab, mau ke pasar. Ketawa. Bukan ketawa, artinya heran sahabat. Ketawa ke pasar. Abdullah bin Umar, bukankah kamu ini enggak punya toko di pasar? Satu. Yang kedua, bukankah kamu ini enggak punya tujuan membeli ataupun berdagang ataupun hal-hal sebagainya? Enggak punya tujuan apa? Kamu enggak punya toko, kamu enggak pernah belanja. Setiap hari aku lihat kamu ke pasar, lewat di sini, lihat kamu ke pasar, kamu nggak bawa barang dagangan, nggak bawa barang belian, nggak ada yang dibeli. Lantas apa yang kamu maksud ke pasar ini? Ngapain ke pasar? Apa kata Abdullah bin Umar? Afsyus salam. Aku ke pasar hanya li ajli salam. Aku ke pasar hanya untuk menebarkan salam. Assalamu alaikum. Itu tak. Niatnya ke pasar hanya untuk menebarkan salam. Assalamualaikum, saya ketemu dengan saudara saya, niat silaturahim. Akan saya temu dengan saudara si fulan, niatnya apa? Ngingatin, nasihatin. Dari sini, bukankah ketika kita mengucapkan assalamualaikum hukumnya sunnah, dan orang yang mendengarkan yang kita tuju wajib mengucapkan wajib menjawab wajib menjawab waalaikumsalam. Mana pahala yang lebih besar? Orang yang mengucapkan salam apa yang menjawab salam? Memang yang mengucap salam hukumnya sunnah, tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Tapi mana yang lebih besar pahalanya?
tetap orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia yang mengucapkan salam sehingga mewajibkan orang yang mendengarkannya melakukan kewajiban, yaitu menjawab salam. Di sini makanya ketika kita ke pasar, apa niat kita ke pasar? Oh, kita niat ke pasar, yang pertama ingin silaturahim kepada ada keluarga di sana, ada saudara jualan, paling enggak istilahnya apa ya namanya, jebar khotir bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu menghargailah, kolo-kolo nyapa begitu. Kalau di rumahnya mungkin sibuk dia kulaan kemana, tapi di pasar dia pasti ada datang ke sana ke pasar, kolo-kolo nyapa, gimana kabarnya, kolo-kolo istilahnya silaturahim. Ketika kita ke pasar menebarkan salam silaturahim, memberikan sikap yang baik, ngingatin kepada mereka dan sebagainya, niatin yang baik. Jadi janganlah janganlah sia-siakan dalam suatu perbuatan ataupun ucapan kita kecuali di dalamnya ada dasar niatan baik. Wa in aratta ilmal ahwal qalbi, kalau kamu ingin mempelajari tentang perihal hati, ingin mengetahui gerak-geriknya hati, fanzur ilal ihya, maka pelajari kitab Ihya miliknya Imam Ghazali, 5 jilid kitab Ihya. Wa ghairihi min musannafati, dan lain sebagainya dari karanganku. Jadi karangan Imam Ghazali yang tasawuf ini banyak. Selain dari Ihya ada Minhajul Abidin, ada Bidayatul Hidayah, itu banyak kitabnya beliau. Wa hadzal ilmu fardu ain, dan ini ilmu hati ini adalah fardu ain, wajib secara individu. Wa ghairuhu fardu kifayah, dan yang lainnya adalah fardu kifayah. Kalau mempelajari ilmu hati, ilmu ikhlas, itu fardu ain, wajib secara individu. Itu hukumnya wajib secara individu. La illa bimiqdariha yuaddi bihi faraidullah ta'ala, wallahu yufiqah hatta tasal ini. Warabi'u, adapun yang terakhir dari kitab ini, nasihat yang terakhir dari Imam Ghazali adalah alla tajma' minad dunya aktsarah min kifayati sanatin. Jangan sekali-kali kamu mengumpulkan harta dunia melebihi kecukupan kamu dan keluarga kamu, anak istrimu 1 tahun. Jangan kamu memperbanyak mengumpulkan harta yang kamu kumpulkan untuk kebutuhan kamu, anakmu dan istri kamu melebihi dari kapasitas setahun. Kenapa kok demikian? Misalkan contoh, kita punya anak, kita hidup sendiri, misalkan sendiri, mungkin untuk biaya hidup sendiri kurang lebih paling tidak 2.500.000 atau sampai 3 juta, misalkan ini contoh saja, sebagai contoh ya, untuk memudahkan kita untuk menarget. Kita pribadi paling tidak 3 juta, dengan istri 6 juta misalkan, dengan anak, kebutuhan anak semuanya paling tidak sekitar kurang lebih 9 juta misalkan, sebagai contoh. Jadi dalam 1 bulan ataupun dalam 1 bulan paling tidak kebutuhan untuk anak, pendidikan, berbagai macam hal, dari tunggakan, dari macam-macam semuanya paling tidak 8 sampai 9 juta. Misalkan contoh saja. Maka dalam setahun dikalikan 1 tahun kurang lebih kita hitung bulatkan 100 juta misalkan. Maka kalau lebih dari 100 juta itu adalah perkara yang sangat mubazir dalam menyia-nyiakan waktu ataupun amal dalam kehidupan kita.
Maka di sini kata Imam Ghazali, janganlah kamu mengumpulkan harta duniawi melebihi kecukupan kamu dalam 1 tahun. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana atau seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'iddu li ba'di hajazaihi, yaitu menyediakan kebutuhan untuk hidupnya duniawinya, begitu juga untuk istri-istrinya. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'al quwwata ali Muhammad kafafan, ya Allah jadikanlah kebutuhan makanan pokok keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tercukupi. Walam yakun ba'da dzalika li jami'i hajatihi, dan Rasulullah tidak menyediakan hal tersebut pada masing-masing istrinya. Bal kana yu'idduhu dzalika liman alima anna fi qalbiha dha'fan, akan tetapi Rasulullah menyediakannya bagi yang telah diketahui bahwa di dalam hatinya terdapat suatu kelemahan. Wa amma man kana sahibahu yakin fama kana ya'iddu laha aktsara min quwwati yaumin au nisfin. Adapun mereka yang memiliki suatu keyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menyediakan baginya suatu kebutuhan duniawi melebihi kebutuhan 1 atau setengah hari. Ini Nabi Muhammad, artinya ittiba. Karena berlebihan itu enggak baik. Suatu hal yang berlebihan akan menyebabkan kita itu lalai, sehingga pikiran dan hati kita enggak fokus untuk kesempatan kita dalam melakukan amal kebaikan untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling berbahaya adalah mereka yang selalu ngumpulin harta terus. Udah cukup sebenarnya, tapi tetap aja dan sehingga pikiran dan hatinya difokuskan kepada hal yang lain. Ini yang berbahaya, sehingga hati dan pikirannya tadi sibuk untuk memikirkan duniawi tersebut, sehingga pikiran dan hatinya tersebut tidak fokus bagaimana cara kita ini untuk benar-benar memfokuskan kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebabkan dia saking banyaknya mengumpulkan hingga lupa terhadap sholat, lupa terhadap kewajiban, lupa terhadap hal-hal yang menguntungkan baginya dan menjadikan dirinya selamat kelak di akhirat. Ini yang dikhawatirkan kalau kita melebihi dari kebutuhan kita dalam setahun. Ini menurut Imam Ghazali. Kalau Nabi Muhammad enggak, cukup sehari atau setengah hari udah cukup. Nah, ini. Begitu juga yang dialami oleh para sahabat yang lain sebagainya. Rasulullah ketika pernah Rasulullah memiliki daging, memotong hewan kambing 1. Nah, lalu sebagian sisa semuanya dibagikan kepada tetangganya, dibagikan. Hanya sisa bagi kita apa? Sisa bagian paha, cukup hanya Rasulullah sama Siti Aisyah tok, berdua tok. Yang lainnya dibagikan semuanya, cukup katanya. Nah, di sini bahkan Rasulullah ketika wafat hanya meninggalkan 1 mangkok atau 1 takaran gandum kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ayyuhal walad inni katabtu fi hadzal fasli multamasikan fayanbaghi laka an naf'ala biha wa la tansani bihi min an tadhkurani fi sahli du'aika wa amma du'a. Dan di sini Imam Ghazali menyatakan beliau menulis ini kitab dan memohon kepada kita semuanya untuk berdoakan beliau dan juga saling mendoakan, dan kita doakan semoga kita Imam Ghazali mendapatkan derajat yang tinggi di tempat sisinya Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan suatu kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umatnya yang penuh dengan kemanfaatan kepada kita semuanya,
dan kita berdoa semoga apa yang telah kita dapati dari ilmu, dari pemahaman, dari faedah yang kita dapatkan sebelumnya, semoga bermanfaat untuk kita, bertambahkan dekat kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wa aqra'u hadza du'a, dan Imam Ghazali membaca ini doa fi awqatika, khususan fi aqabi salawatika. Dan Imam Ghazali mengakhiri dengan doa ini, dan doa ini hafalkan kata Imam Ghazali dan bacalah setiap kali salat. Mari kita bersama-sama berdoa seperti halnya apa yang telah yang ditulis oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min ni'matin tamamaha wa minal ismati dawamaha. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dari suatu kenikmatan yang sempurna, wa minal ismati dawamuha, dan penjagaan selama-lamanya, wa minar rahmati syumulaha, dan kami memohon rahmat kasih sayang-Mu secara menyeluruh, wa minal afiyati khusulaha, dan kami memohon kesehatan dan kemakmuran kehidupan kami dalam kehidupan dunia kami, wa min aishi az'adahu, dari kehidupan yang membahagiakan kehidupan kami, wa minal umri as'adahu, dan dari umur yang bermanfaat, yang menjadikan suatu kenikmatan, yang menjadikan suatu hal yang menjadi keberhasilan dalam kehidupan kami, wa minal in'ami ammahu, dan kami memohon kenikmatan yang paling utama yang menyeluruh bagi kehidupan kami, wa minal fadli a'adzabahu, dan kami memohon suatu kebaikan hati yang paling bermanfaat untuk dalam kehidupan kami, wa minal lutfi aqrabahu, dan kami memohon dari suatu kemuliaan yang paling dekat yang bermanfaat untukmu. Ya Allahumma kunna lana wa la takun alaina. Ya Allah yang Maha Pengasih Maha Pengampun, jadikanlah apapun yang kami pelajari sebelum-sebelumnya agar bermanfaat, dan jangan jadikan kami semuanya apapun yang membahayakan atas kami. Allahumma khtim bi sa'adah ajalana. Ya Allah, jadikanlah ajal kami dengan kebahagiaan, dan diakhiri suatu hal yang bermanfaat dan husnul khatimah. Wa haqqiq bi ziyadati amalana, dan wujudkanlah cita-cita kami dengan berlimpah. Wa aqrin bil afiyah udwana wa asalana, sertakanlah kesempurnaan kesehatan pada waktu pagi dan sore kami. Ya Allah, waj'al ila rahmatika masiruna wa malana, jadikanlah rahmat-Mu sebagai tempat kami kembali, dan tuangkanlah berlimpah-limpah ampunan-Mu pada dosa-dosa kami. Wa sabbib sijala 'afwika 'ala dzunubina wa munna 'alaina bi islahi uyubina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun, anugerahilah kami semuanya dengan memperbaiki kesalahan kami. Waja'al taqwa zadana, dan jadikanlah ketakwaan sebagai bekal kami. Wa fi dinina ijtihadina, dan dalam agama kami sebagai perjuangan kami untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Wa 'alaika tawakkalna wa i'timadna, dan hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri dan bersandar. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, kokohkanlah kami semuanya, khususnya kepada teman-teman kami, sahabat kami, dan mereka yang hadir pada majlis kami yang saat ini di masjid ini. Kokohkanlah kami semuanya tetap pada jalan yang lurus. Wa aidna bid dunya min mujibatin nadamah, dan jagalah kami di dunia ini dari hal-hal yang menjadikan penyesalan kami di kemudian hari, di hari kiamat. Wa khaffif anna thikal auzar, ringankanlah beban kami ya Allah, beban dari dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelumnya. Wa zukna insyal abrar, dan berilah kami rezeki kehidupan
orang-orang yang baik sebagaimana Engkau memberi petunjuk dan kebaikan kepada orang yang baik. Waqfina wasrif anna syarrul asyrar, dan jauhkanlah kami semuanya ya Allah dari segala keburukan-keburukan orang-orang yang jahat. Wa'atik riqabatina wa riqabi ayatina wa ummahat, dan merdekakanlah diri kami, bapak kami, ibu kami, saudara kami, anak kami, dan saudara-saudara, tetangga, keluarga, teman-teman kami dari api neraka. Merdekakanlah kami ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka yang sangat pedih, yang sangat panas ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika ya Aziz ya Ghaffar ya Rahim, dengan rahmatmu yang maha Rahman, rahmatmu yang maha Aziz, rahmatmu yang maha ngampun, dan rahmatmu yang maha Karim. Ya Sattar, wahai zat yang menutupi segala aib, tutupilah aib kami, tutupilah dosa kami. Ya Halim, wahai zat yang maha Halim. Ya Jabbar, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rahim ya Rahim ya Rahman Rahimin, wa ya awal awalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايته، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. Ya Allah, berilah kami cahaya, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayahmu, cahaya petunjukmu. Kama nawwarta samaa bisyamsi, seperti hanya Engkau menerangi duniamu dengan mataharimu. Ya Rahman ya Rahim, wahai zat yang maha pengasih, maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana wa taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah mengkhatamkan kitab yang telah ditulis oleh Imam Ghazali, yaitu kitab Ahlul Walad. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan memulai kitab baru, akan kita bicarakan nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semoga kitab yang sudah kita khatam menjadi kemanfaatan untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk kita, untuk tambah dekat dengan Allah, tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajalah sekarang. Ada nasihat. Dulu kan. Jam berapa?